Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husna Lutfiah MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 20202021119 dari program studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Patah Palembang. Di dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang materi pelajaran yang telah kita pelajari agar bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah surat Al-Anfal ayat 72 dan surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Anfal merupakan surat ke-8 dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Dari keseluruhan total 75 ayat, salah satu ayatnya yaitu ayat ke-72. Ayat ini membagi golongan umat muslim menjadi 3 golongan. 3 golongan ini diantaranya, golongan pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Golongan kedua adalah kaum Ansor di Madinah yang memeluk agama Islam. Golongan ketiga adalah kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Perilaku yang mencerminkan surat Al-Anfal ayat 72 ini adalah: yang pertama, rela berkorban demi membela tegaknya syariat Islam meski harus mengorbankan harta, jiwa, dan tenaga. Yang kedua, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, tolong-menolong antara sesama muslim, seperti memberi tempat tinggal kepada korban bencana, memberikan bantuan berupa harta maupun tenaga, dan memberikan sedekah kepada fakir miskin di sekitar kita. Yang keempat, membina ukhuwah antara sesama muslim dengan cara mempererat tali silaturahmi. Yang selanjutnya, surat Al-Hujurat. Surat ini merupakan surat ke-49 dalam Al-Quran, yang termasuk surat yang menjelaskan tentang ajaran moral. Surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah salah satu ayat tentang prasangka baik dan etika persaudaraan. Sebagaimana surat Al-Hujurat secara keseluruhan, ayat 12 ini juga tergolong surat Madaniyah, yakni turun sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tepatnya tahun 9 Hijriah. Perilaku yang mencerminkan surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah tidak berburuk sangka pada sesama, selalu husnuzon kepada sesama umat manusia. Yang kedua, tidak mencari-cari keburukan saudara seiman. Lebih baik mencari keburukan diri sendiri untuk diperbaiki daripada menyalah-nyalahkan orang. Yang ketiga, tidak menggunjing. Lebih baik diam daripada bicara namun menambah dosa. Boleh bicara jika yang dibicarakan itu untuk menambah kebaikan, bukan untuk menggunjing. Yang keempat, tidak memanggil saudara seiman dengan panggilan yang tidak disukainya. Yang kelima, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi yang selanjutnya adalah surat Al-Isra ayat 32. Surat ini melarang zina dengan larangan yang sangat keras. Jika banyak hal haram dilarang, zina bukan hanya dilarang namun juga dilarang mendekatinya. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya, dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Kitab suci Al-Quran telah melarang hal ini walaupun hanya mendekati perbuatan zina tersebut. Menurut Abdullah Nasi yang dikutip oleh Dinni Nur,
dan kawan-kawan, bahaya yang muncul akibat perbuatan-perbuatan zina adalah yang pertama, bahaya kesehatan seperti penyakit kencing nanah atau penyakit kanker kelamin serta penyakit kanker lainnya. Yang kedua, bahaya psikis dan moral atau penyakit penyimpangan seksual atau homoseks dan lesbian. Yang ketiga, bahaya sosial, terancamnya keluarga oleh kepunahan, zalim terhadap janin dan anak, berada dalam kesengsaraan, terputusnya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Yang keempat, bahaya ekonomi, lemahnya kekuatan diri, sedikitnya pendapatan, pencarian rezeki yang tidak halal. Yang kelima, bahaya agama dan ukhrawi. Di antaranya, bahaya-bahaya ukhrawi ini adalah ketika seseorang melakukan zina, ia terlepas dari ikatan iman, agar kita senantiasa berhati-hati dan terus berantisipasi yang lebih besar, karena keinginan untuk berzina itu berasal dari dorongan hawa nafsu yang sangat kuat. Maka dari itu, sikap berhati-hati agar tidak terjatuh di dalamnya lebih diutamakan. Dikarenakan apabila seseorang telah berani mendekati faktor-faktor yang menjadi sebab perzinaan, maka tidak ada jaminan untuk seseorang tersebut masuk dalam perzinaan. Untuk surat yang selanjutnya adalah surat An-Nur ayat 2. Sama seperti surat Al-Isra tadi, surat ini mengandung tentang ketentuan hukum yang pasti. Salah satunya hukum perzinaan kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah, dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali jika perzinaan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syarat, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Itu mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, salah satu konsekuensi iman adalah melaksanakan hukum Allah, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, sedikitnya 3 atau 4 orang, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya. Untuk materi yang selanjutnya adalah Az-Zumar ayat 39. Tafsir dari Hidayatul Insan bil Tafsiril Quran. Penjelasan ayat ini menggambarkan posisi Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan orang-orang musyrikin Mekah yang menyembah untuk berhala. Untuk mempertegas posisi itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada kaumnya untuk mengerjakan apa yang ingin mereka kerjakan, dan Nabi mengerjakan apa yang Nabi kerjakan. Dan kandungan dari ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah. Semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah. Untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah surat At-Taubah. Pada surat At-Taubah ayat ke-105 ini, dalam surat ini Allah telah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada umatnya bahwa ketika mereka telah mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal-amal tersebut.
dan mereka akan dikembalikan ke alam akhirat, dan mereka akan diberikan ganjaran-ganjaran atas amal yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Di samping itu, Allah juga telah memerintahkan kepada Rasulullah agar mengatakan kepada kaum muslimin yang ingin bertaubat dan membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat dan mengerjakan amal-amal soleh semaksimal mungkin. Kandungan dari ayat ini adalah Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Allah juga melihat dan menilai setiap amal hamba-hambanya, karenanya setiap amal itu harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian dari manusia. Inilah sebagai etos kerja umat muslim. Ayat ini juga memotivasi orang-orang yang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah juga mengetahui niat dan kualitas amal hamba-hambanya. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya itu. Untuk materi yang selanjutnya adalah surat Yunus ayat 40. Firman Allah ini menjelaskan bahwa terdapat dua golongan, yaitu golongan orang yang beriman kepadanya dan golongan orang yang tidak beriman kepadanya. Allah lebih mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan dan orang-orang yang tidak berbuat kerusakan. Orang yang tidak melakukan kerusakan adalah orang-orang yang menaati peraturan Allah. Sedangkan orang-orang yang melakukan kerusakan adalah orang-orang yang tidak menaati peraturan Allah dan bahkan menzalimi Al-Quran. Tafsir dari surat Yunus ayat 41 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar tegar menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Rasulullah diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Segala perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik, begitu pula dengan amal buruk akan mendapatkan keburukan. Isi kandungan yang terdapat dalam surat Yunus ayat 40 dan 41 menjelaskan tentang bagaimana orang-orang beriman dan orang yang tidak beriman, orang-orang yang berbuat kerusakan dan tidak membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang manusia itu perbuat, dan semua perbuatan itu akan mendapatkan ganjarannya. Selanjutnya adalah surat Al-Maidah ayat 32, yang mana ayat ini adalah ayat yang mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Berikut ini arti, tafsir, dan kandungan maknanya. Membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang itu tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Surat Al-Maidah ayat 32 ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Allah
telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. Banyak di antara Bani Israel yang melampaui batas, meskipun mereka telah mengetahui keterangan yang jelas dari Rasul yang mendakwahi mereka. Selain itu, ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas dan melakukan pelanggaran yang sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Selanjutnya adalah surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Surat ini di dalam Al-Quran menjelaskan tentang ulul albab, yang mana ulul albab itu adalah orang-orang yang tidak melalaikan Allah dalam setiap waktu. Mereka merasa tenang dengan mengingat Allah dan tenggelam dalam kesibukan mengoreksi diri secara sadar bahwa Allah selalu mengawasi mereka. Bahwasannya keberuntungan dan keselamatan hanya bisa dicapai melalui mengingat Allah dan memikirkan makhluknya dari segi yang menunjukkan adanya Sang Pencipta. Seorang mukmin yang mau menggunakan akal pikirannya, maka akan luas pengetahuannya tentang alam semesta yang menghubungkan antara manusia dan Tuhan. Dan selanjutnya adalah surat Ali Imran ayat 159. Dalam surat ini dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka terhadap beliau karena telah meninggalkan tanggung jawab yang diberikan beliau. Setelah mereka mendapatkan maaf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memintakan ampunan atas kesalahan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapatkan hal ini, maka mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara. Untuk materi yang selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 83, yang mana ayat ini mengisahkan perjanjian Bani Israel kepada Allah untuk berpegang teguh pada pokok-pokok agama mulai dari tauhid, berbuat ihsan kepada orang tua dan manusia, hingga mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Isi kandungan dari ayat ini adalah kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Kewajiban mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Kewajiban mendirikan sholat dan kewajiban menunaikan zakat. Perintah-perintah dalam isi perjanjian ini juga berlaku bagi kaum muslimin sebagaimana ajaran Islam. Melalui ayat ini Allah mengungkapkan sifat Bani Israel yang suka berkhianat dan melanggar perjanjian. Hanya sedikit dari kalangan Bani Israel yang menepati janjinya. Untuk surat yang selanjutnya adalah surat Al-Maidah ayat 48. Poin pertama dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu fungsi Al-Qur'an. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan hak, yakni membawa kebenaran dan tiada keraguan di dalamnya. Kandungan surat Al-Maidah ayat 48 ini adalah Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak keraguan ada di dalamnya, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi pembenar atas kitab-kitab itu, sebab kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah tidak otentik lagi karena diubah oleh manusia.
Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Meskipun setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi, sesuai dengan zaman dan hidupnya, namun secara akikah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia. Secara umum, kandungan surah Al-Maidah ayat 48 ini adalah untuk memotivasi umat Islam melakukan banyak kebaikan saat di dunia. Semoga dengan mengetahui hal ini semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah surat Luqman ayat 13 dan 14. Luqman adalah merupakan salah satu nama yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai nama surah. Keistimewaan Luqman ini dicerminkan sebagai sosok yang arif dalam mendidik anak. Nilai pendidikan dan sosial yang terkandung dalam surat ini adalah meliputi sikap bersyukur atau pandai berterima kasih, pendidikan tauhid, berbakti pada orang tua, beramal soleh, beribadah dan amar ma'ruf secara tekstual. Surat Luqman ayat 13 dan 14 ini memiliki 2 poin yang diutamakan, yaitu perintah untuk mendidik akidah dan bagaimana memperlakukan kedua orang tua, terkhusus kepada seorang ibu yang telah berjasa selama mengandung. Adapun implikasi surat Luqman ini adalah pendidikan akidah, larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, pendidikan akhlak berkaitan dengan surat ayat ini yang mengandung ketetapan untuk berbuat baik kepada orang tua dan senantiasa bersyukur atas jasa perawatan dan pendidikannya. Yang selanjutnya adalah surat Al-Hujurat ayat 10, yang mana yang disarikan dari sejumlah tafsir, yakni tafsir Al-Qur'anil Azim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Yang mana orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka, terutama pemimpin kaum muslimin. Mereka yang paling wajib mendamaikan. Pertikaian bisa terjadi bahkan di antara 2 orang. Meskipun yang bertikai 2 orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka, apalagi jika yang bertikai banyak. Orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan 2 orang yang bertikai itu. Dengan takwa, ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Dengan takwa juga akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum mukminin. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah tadi sedikit materi yang dapat saya rangkum dari pertemuan-pertemuan yang telah kita pelajari pada minggu-minggu lalu. Maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.